pembelajaran yang telah jenengan laksanakan di sekolah. Okay. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Anda? Begini, jadi kalau di sekolah saya itu biasanya kami mengidentifikasi permasalahan itu bersama rekan-rekan sekolah. Jadi saya mengambil informasi dari teman-teman terkait dengan situasi yang ada di sekolah. Nah, informasi tersebut lalu kita bahas dalam sebuah forum rapat. Nah, kalau dilema etika itu biasanya terkait dengan permasalahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelanggaran hukum atau yang sejenisnya. Nah, itu dari sana kita bisa menganalisis apakah permasalahan ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Gitu. Terus selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau terjadi hal semacam itu, maka tentunya saya tidak mengambil keputusan secara sepihak. Sesuai dengan SOP yang sudah ada di sekolah kita tetap mengangkat forum tersebut ke forum rapat, di mana ada keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan tersebut. Meskipun nanti pengambil keputusan itu tetap akhirnya kepada proses, namun tetap dalam prosesnya kita melibatkan guru untuk menganalisis permasalahan tersebut, mana yang sekiranya memiliki dampak yang baik kepada sekolah. Jadi kita lebih prioritaskan mana yang dampaknya itu lebih baik atau lebih kecil kekurangannya itu kepada sekolah. Intinya untuk supaya sekolah itu tidak terkena tidak ada masalah yang terjadi di sekolah dan bisa diselesaikan dengan kesepakatan bersama. Jadi tetap harus komunikasi aktif dengan guru, gitu. Betul. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dengan melakukan selama ini? Nah, kalau itu kita sudah punya SOP seperti yang saya sampaikan tadi. Kita sudah punya SOP terkait itu. Jadi ada layer-layer tertentu dalam penyelesaian masalah. Yang pertama itu layer pertama itu akan diselesaikan oleh guru itu sendiri. Jadi misalnya ada permasalahan yang terjadi di kelas, itu guru tersebut biasanya yang menghandle. Kalau guru tersebut itu belum bisa mengatasi masalah tersebut, naik ke tim penanganan keamanan di sekolah. Jadi itu ada timnya, ada semacam beberapa orang yang menangani itu. Nah, dari tim itu masih belum bisa, baru naik ke saya. Tapi kalau terkait dengan dari pihak luar seperti wali murid atau kepala desa atau lain itu biasanya langsung ke saya. Jadi permasalahan itu sudah kita tangani sesuai dengan SOP yang sudah kita buat. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang paling efektif itu memang kita diskusi dengan rekan sejawat semuanya, di mana dalam proses diskusi tersebut kita menganalisis itu bisa sangat detail sekali, menganalisis terkait dengan resiko yang akan kita ambil terkait dengan keputusan kita, sehingga proses diskusi dengan rekan sejawat itu dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi sekolah. Terus kalau tentang tantangan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut? Kalau tantangan ya banyak sekali ya, karena memang tidak bisa selalu sesuai dengan keinginan kita. Mungkin dalam keputusan kita itu ada pro dan kontra. Tapi kembali lagi, ketika kita sudah melalui SOP yang benar dan sudah sesuai dengan keputusan hasil rapat, maka pihak-pihak yang kontra itu tadi harus tunduk pada hasil rapat sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat di awal. Terus apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan tersebut? Terkait jadwal sebenarnya tidak ada, cuma pada dasarnya SOP yang sudah kami buat itu evaluasi berjangka terhadap pelaksanaan kegiatan di sekolah ataupun pengelolaan sekolah itu kami evaluasi setiap bulan. Jadi setiap bulan itu kami selalu rapat dengan Dewan Guru terkait kita bahas tentang permasalahan yang ada di sekolah. Nah, kalau muncul permasalahan jika memang ini
harus segera diselesaikan, maka saat itu juga kita akan mengambil tindakan. Tapi jika itu informasi yang kita dapat itu masih belum komplit, kita akan menunggu dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan hingga informasi itu benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita mengambil keputusan itu bisa lebih tepat lagi. Jadi sesuai kasusnya. Iya, betul. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di luar? Dalam pengambilan keputusan ini terutama dari rekan-rekan yang selalu proaktif dan peduli terhadap sekolah, sehingga mereka sendiri juga ada sense, ada kepekaan terhadap sekolah dalam pengambilan keputusan. Mereka menganalisis itu dengan sangat dalam, menggali informasi yang valid itu dengan benar-benar, sehingga data yang kita terima dalam pengambilan keputusan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi peran dari teman-teman rekan guru ini sangat luar biasa sekali. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak Gung, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan? Yang pertama yang paling saya yang paling saya kagum di sana dan saya merasa ini menjadi faktor kunci adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi kita dengan rekan sejawat maupun orang lain, masyarakat, wali murid, serta tokoh stakeholder itu akan mempermudah kita dalam penyelesaian masalah yang ada. Tentunya masalah-masalah tersebut tidak berdampak buruk. Justru dengan pengambilan keputusan yang tepat dari berbagai pihak yang dilibatkan akan memberikan dampak yang baik bagi sekolah ke depan. Terima kasih Pak Gung atas waktunya dan sharingnya. Semoga bisa memberikan manfaat dan perubahan positif pada saya dan di lembaga saya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ana, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Jadi gimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Yus. Mohon maaf saya minta waktunya sebentar untuk tanya jawab dengan Bu Ana mengenai dilema etika dan rujukan moral yang ada di sekolah jenengan. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu Ana? Baik, ketika ada kasus di sekolah untuk mengidentifikasi apakah itu termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral, itu bisa kita lakukan dengan bagaimana kita melihat atau mengamati apakah kasus tersebut itu ada pelanggaran hukum atau tidak, kemudian apakah kasus yang sedang dihadapi, sedang terjadi itu kasus yang sekiranya sama-sama benar atau benar dengan salah. Terus selama ini bagaimana Bu Ana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama dalam kasus-kasus di mana Anda sama-sama punya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama salah gitu. Baik. Untuk pengambilan keputusan ya, untuk pengambilan keputusan tentunya satu keputusan itu akan yakin diambil itu ketika ada kolaborasi. Jadi saya pun demikian di sekolah, tentunya saya berkolaborasi dengan teman sejawat yang dimana teman sejawat tersebut saya bentuk tim, dimana tim tersebut adalah beranggotakan kebanyakan senior lah Bu Yus di sekolah kami. Jadi ketika ada kasus dan perlu untuk memutuskan sesuatu, itu saya berkolaborasi dengan tim tersebut. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya jenengan lakukan selama ini? Iya, tentu untuk mengambil keputusan, sebelum mengambil keputusan itu tentu saya berdiskusi dengan tim. Kemudian saya meminta tim tersebut untuk mengamati kasus-kasus yang sedang dihadapi, perkembangan
dari kasus tersebut, kemudian dari pengamatan tersebut bisa diidentifikasi bagaimana perkembangan kasus tersebut, sehingga dari pengamatan tersebut kita sebagai tim dapat mengambil keputusan. Terus selama ini tantangan-tantangan apa Bana yang jenengan alami atau jenengan hadapi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Baik, Bu Yus, tentu satu keputusan itu ketika diambil akan berdampak baik itu positif maupun negatif. Contoh ketika kita pada kasus dilema etika, tentu ada satu pihak yang harus mengalah sehingga satu keputusan itu sama-sama bisa dilaksanakan dan diterima. Tentu yang menjadi tantangan itu adalah ketika ada diterima dengan baik keputusan yang sudah kita ambil itu, bagaimana pihak yang sama-sama harus melaksanakan keputusan yang sudah diambil itu bisa menerima dengan legowo dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terus apakah Anda memiliki tugas tertentu gitu nggih untuk dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya. Tentu saya mengambil rentang waktu untuk penyelesaian masalah, karena tentu kasus itu jika tidak diselesaikan dengan segera itu akan berlarut-larut, ya, sehingga saya menentukan atau menyepakati rentang waktu tertentu untuk sampai kepada kasus tersebut itu diambil keputusan. Jadi 1 minggu saya beri waktu untuk tim saya melakukan identifikasi dan pengamatan terhadap kasus, kemudian 1 minggu lagi untuk berdiskusi untuk mengambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan kasus dilema tersebut? Iya, tentu keputusan itu satu keputusan yang diambil untuk penyelesaian masalah itu kuncinya adalah kolaborasi, sehingga tim tersebut itulah yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan masalah-masalah di sekolah. Terus dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik Bu Ana dalam pengalaman Anda dalam mengambil keputusan? Iya, tentu di sekolah itu kita banyak menghadapi kasus permasalahan, ya, baik itu berasal dari murid maupun berasal dari teman sejawat guru-guru kita. Nah, untuk itu maka kolaborasi adalah tentu kunci untuk pengambilan keputusan yang tepat untuk diambil dalam penyelesaian permasalahan. Terima kasih Bu Ana atas waktunya dan sharingnya, sangat bermanfaat sekali bagi saya. Iya. Dan sukses selalu untuk kedepannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.